Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arini Zaira Putri, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau dengan program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas mengenai arsitektur aplikasi web, front-end dan back-end, framework Laravel dan MVC, proses instalasi Laravel, tools yang akan digunakan, lalu membuat project Laravel, menjelaskan root controller dan view, lalu mengaplikasikannya. Nah, arsitektur aplikasi web itu ada dua, ada monolitik dan ada microservice. Monolitik yaitu berarti satu, di mana cara pembuatan sistem yang menempatkan semua fungsi dan fitur dalam satu aplikasi tunggal yang besar. Arsitektur monolitik ini merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk membuat sistem karena semua komponen berada dalam satu tempat. Namun, monolitik memiliki kekurangan, yaitu lebih sulit untuk di-scaling secara partial. Jika salah satu bagian dalam aplikasi mengalami masalah, maka seluruh aplikasi akan terpengaruh. Selanjutnya, ada arsitektur microservice. Apa itu? Arsitektur microservice adalah model arsitektur aplikasi yang memisahkan aplikasi menjadi beberapa komponen yang independen, yang dapat dideploy dan diubah tanpa mempengaruhi komponen lainnya. Jadi arsitektur microservice ini, dia komponennya dipisah, bisa dikategorikan oleh beberapa pilihan. Jika salah satu bagian dalam aplikasi mengalami masalah, hanya bagian tersebut yang terpengaruh sehingga mengurangi dampak pada seluruh sistem. Lalu arsitektur microservice ini lebih mudah untuk dikembangkan dan diperbaharui karena setiap komponennya dapat dikembangkan dan diperbaharui secara independen. Namun arsitektur microservice ini dapat kekurangan, yaitu lebih sulit untuk didebug dan dimaintain karena setiap komponen berada dalam lingkup yang terpisah. Lalu kita akan membahas mengenai front-end dan back-end. Apa itu front-end? Front-end adalah antarmuka pengguna grafis yang dapat berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti menu, navigasi, elemen desain, tombol, gambar, dan grafik. Jadi, front-end ini adalah tampilan yang kita lihat sekarang ini. Seperti web ini kan kayak ada AWS, ini adalah front-end-nya. Lalu, apa itu back-end? Back-end ini adalah sisi servernya yang mengelola fungsionalitas aplikasi secara keseluruhan. Saat pengguna berinteraksi dengan front-end yang tadi ini, interaksi tersebut mengirimkan permintaan ke back-end dalam format HTTP. Jadi front-end ini yang bekerja di balik layar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang framework. Apa itu framework? Framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan website. Fungsinya itu untuk memudahkan web developer dalam membuat sebuah website. Nah, ada 3 jenis framework. Yang pertama ada framework CSS, ada framework JavaScript, dan ada framework PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk komunikasi di sisi server. Ada beberapa framework PHP yang digunakan dalam pembuatan website, yaitu ada CodeIgniter, ada Laravel, dan ada Symfony. Yang kita gunakan itu Laravel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Laragon. Laragon adalah aplikasi untuk membuat program atau aplikasi di server local. Salah satu kelebihannya itu lebih lengkap dibanding aplikasi lain. Kemudian penggunaannya karena menggunakan tampilan GUI. Laragon ini dapat digunakan di berbagai OS, mulai dari Windows, macOS, hingga Linux. Jika kita memakai Laragon, kita tidak perlu menginstal web server, PHP, dan MySQL atau MariaDB secara manual. Karena di Laragon sudah bisa mengatur semuanya.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai MVC. MVC ini adalah singkatan dari model, view, dan controller. Model adalah bagian yang bertugas untuk menyiapkan, mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasikan data yang ada di database. Lalu view ini adalah bagian yang bertugas untuk menampilkan informasi dalam bentuk graphical user interface atau GUI. Lalu ada controller, itu bagian yang bertugas untuk menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung. Nah, alur dari view controller itu proses pertamanya adalah view akan meminta data untuk ditampilkan dalam bentuk grafis kepada pengguna. Lalu, permintaan tersebut diterima oleh controller dan diteruskan ke model untuk diproses. Lalu, model akan mencari dan mengelola data yang diminta di dalam database. Setelah data diolah, model akan mengirimkan data tersebut kepada controller untuk ditampilkan di view. Lalu, controller akan mengambil data hasil pengolahan model dan mengaturnya di bagian view untuk ditampilkan kepada pengguna. Nah, sebelum kita menginstal Laravel, pastikan kita sudah mendownload Laragon dan Composer. Teman-teman bisa download Laragon di website resminya ini. Nah, ini. Lalu kalian download aja di sini. Tapi ini adalah Laragon versi terbarunya. Karena versi terbarunya itu berbayar, jadi saya memakai Laragon versi 6. Lalu tools yang kedua yang harus kita download itu adalah Composer. Composer itu apa? Composer adalah tools dependency manager yang digunakan dalam bahasa pemrograman PHP. Composer ini membantu mengembangkan dalam mengatur dan mengelola berbagai komponen yang diperlukan dalam proyek. Misalnya seperti library, framework, atau package lainnya. Teman-teman bisa download Composer dengan mengakses ini, lalu klik ini dan download. Kalian bisa klik Composer Setup Exe, lalu sudah terdownload. Jika teman-teman sudah mendownload Laragon dan Composernya, maka teman-teman harus mengekstrak Laragonnya ke dalam file yang akan teman-teman buat. Jadi saya akan membuat file baru dengan nama saya. Nah, dia akan mengekstraknya. Nah, ini adalah tampilan ketika Laragon sudah diekstrak ke file yang barusan kita buat. Lalu kita klik Laragon. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman jangan langsung start up. Teman-teman bisa klik kanan, lalu cek PHP-nya itu versi berapa. Teman-teman bisa centang di PHP 8.4.12. Lalu teman-teman juga bisa centang di PHP lalu ke extension dan centang zip ini. Nah, lalu kita bisa silang Laragonnya. Nah, ketika tadi teman-teman sudah download komposernya, teman-teman bisa masuk ke Laragon lagi, lalu ke bin PHP-nya, dan ke PHP 8412. Lalu teman-teman bisa pilih yang PHP ini nanti. Balik lagi ke sini, lalu teman-teman bisa klik Composer, lalu install for all user. Nah, di sini teman-teman bisa allow-kan aja yes. Lalu next saja. Nah, setelah kita melihat PHP yang tadi, kita akan browse ini untuk meletakkannya ke dalam PHP yang tadi itu. Letaknya ada di dalam ini. Di Laragon, masuk ke Laragonnya, lalu ketik bin PHP 8412 nih, ini dia. Nah, kita open aja. Nah,
Lalu kita next-kan. Lalu ini kita klik next. Lalu kita install aja. Nah, sudah terinstall. Nah, dia sedang loading ya. Lalu kita klik finish. Nah, artinya tadi kita sudah mendownload komposernya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi Laravel. Kita klik Laragonnya, klik www, lalu kita klik kanan, open in terminal. Nah, ketika tampilannya seperti ini, kita akan masukkan, kita salin aja ini, lalu kita pastikan ke sini. Kita install ya Laravelnya. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, maka Laravel sudah diinstal. Lalu kita akan membuat project barunya. Kita salin aja ini dari sini. Nah, di sini teman-teman bisa ganti ya dengan nama project teman-teman. Kalau saya namanya ini. Nah, ini adalah nama project saya. Lalu kita enter aja. Maka dia akan menjalankan atau membuat project dengan nama ArinCat. Kita tunggu saja. Baik, ini adalah tampilan ketika kita sudah membuat project baru atau file baru. Seperti ini ya teman-teman, ini udah, berarti ini sudah benar. Lalu kita close aja ini. Nah, ini adalah file yang sudah barusan kita buat. Selanjutnya kita bisa pergi ke VS Code atau Visual Studio Code. Kita klik file, kita buka file atau folder yang tadi kita simpan di D, lalu Arin, Laragon, ada di www. Nah, ini dia ArinCat, select. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menjalankan Laragonnya, lalu start. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan ketika teman-teman sudah start. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman bisa mencoba melihatnya. Nah, dia harus disamakan ya teman-teman. Enter aja. Nah, jika tampilannya seperti ini, itu benar ya teman-teman. Ini berarti sudah ada. Tapi kita harus mengubah yang ini dulu, env. Nah, ini kita ubah menjadi MySQL. Nah, lalu yang ini kita ubah nama proyek kita tadi, project kita. Lalu ininya juga kita hapus tanda pagarnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke terminal ini. Teman-teman bisa ketik ini kodenya. Nah, teman-teman juga bisa mengakses web yang ini tadi dengan cara ketik PHP Artisan Serve ini ya teman-teman. Kita follow linknya aja. Lalu ini adalah tampilannya. Nah, sama kan teman-teman? Ini dengan ini. Nah, oke. Itu adalah dua cara ketika kita melihat web yang sudah kita buat tadi. Lalu setelah itu kita new terminal lagi. Kita klik ini teman-teman, PHP Artisan Migrate. Nah, ini
Oh, nah, kita enter aja. Lalu, jika sudah, kita yeskan aja. Nah, lalu dia akan run seperti ini. Ketika sudah kita migrate, kita bisa nge-reload pada bagian website kita tadi. Ini teman-teman, bisa kita reload. Nah, begini setelah dimigrate ya. Ini dia setelah tidak ada errornya ya teman-teman. Contoh ini tadi ya, langsung aja. Nah, ini errornya ini dan setelah kita migrate. Teman-teman, tadi kan saya sudah membuat project baru kan. Lalu di dalam project itu pasti ada yang namanya root. Lalu ada view dan controller. Root itu bisa diartikan sebagai jalur atau rute yang nantinya menjadi pengatur alur jalannya proyek aplikasi yang dibangun menggunakan Laravel tadi. Nah, selanjutnya, root itu ada macamnya. Ada basic root, lalu ada root parameter, lalu optional parameter, dan juga ada yang namanya name root. Nah, pada basic root itu menyediakan metode yang sangat sederhana dan ekspresif dalam mendefinisikan root, di mana root Laravel yang paling dasar hanya menerima URL. Nah, selanjutnya ada root parameter. Terkadang saat membuat sebuah URL, kita perlu mengambil sebuah parameter yang merupakan bagian dari segmen URL dalam root kita. Ketika kita mengambil ID dari URL, kita dapat menentukan parameter root. Selanjutnya teman-teman ada name root, yaitu root ini memungkinkan generasi URL yang mudah digunakan atau pengalihan untuk root tertentu. Kita dapat menentukan nama untuk root dengan merantai metode nama ke definisi root. Nah guys, tadi kan saya sudah membuat project baru, lalu saya akan menjelaskan mengenai routing, controller, dan view. Nah, pertama, saya akan menjelaskan jalurnya ya teman-teman. Pertama, user akan melakukan request di dalam URL. Nah, setelah itu, root akan mengarahkan ke controller Laravel. Nah, setelah itu, controller ini akan berinteraksi dengan model. Nah, di model ini itu ada isinya database. Nah, database ini akan kembali lagi kepada controller. Nah, setelah kembali ke controller, controller akan mengirimkan data kepada view. Nah, view akan menampilkan ke dalam browser kita. Root adalah proses pengiriman data maupun informasi ke pengguna melalui sebuah permintaan yang dilakukan kepada alamat yang sudah terdaftar. Lalu alamat tersebut akan memproses dari permintaan kita tadi. Nah, setelah proses selesai, maka akan mengembalikan sebuah output atau hasil dari proses tersebut. Lalu, root ini terbagi menjadi 3, yaitu ada basic root, lalu ada root parameter. Root parameter ini terbagi 2, yaitu ada yang opsional dan yang umum tadi ya. Lalu ini ada name root. Basic root ini dia sangat sederhana dan ekspresif. Mana root Laravel yang paling dasar hanya menerima URL. Nah, teman-teman, ini adalah contoh code untuk root basic. Get ini gunanya untuk apa? Ini adalah metode untuk mengizinkan atau menjalankan fungsi pada root. Nah, lalu ini apa itu? Itu adalah URL yang akan kita panggil atau akses melalui fungsi root. Nah, lalu ada ini. Ini adalah function yang akan kita jalankan di URL. Nah, dia nanti akan menampilkan seperti ini teman-teman isinya. Nama kucing saya adalah Oyeng gitu. Coba kita cobain.
Nah, kita coba di sini. Ini ya teman-teman, URL-nya kita panggil kucing. Nah, maka dia akan menampilkan ini teman-teman, nama kucing saya adalah Oyeng. Ini dia teman-teman. Teman-teman, lalu ada yang namanya root parameter. Root parameter itu apa? Yaitu kita membuat sebuah URL. Kita itu perlu mengambil sebuah parameternya yang membuat bagian dari URL dalam root kita. Misalnya ketika kita akan mengambil ID dari URL. Nah, root parameter itu ada dua. Ada yang wajib dan ada yang opsional. Kita cobakan dulu root parameter yang wajib atau yang umum ya teman-teman. Ini adalah code-nya. Kita cobakan ke dalam URL kita. Dari root parameter yang umumnya. Dan ini adalah URL-nya ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan mencoba root parameter yang opsional. Nah, teman-teman, ini adalah contoh code untuk root dengan parameter opsional. Apa bedanya dengan parameter yang umum atau wajib? Mari kita cobakan ya teman-teman. Karena di sini hanya halo dan ini adalah paramnya, kita hanya akan ketik halo aja di sini untuk URL-nya. Nah, dia langsung tuh ada halo Oyeng karena di sini sudah ada Oyengnya. Nah, kalau tadi kan kita mengisi di URL-nya kan Oyeng gitu. Ada Oyengnya. Nah, dia akan mengisi Oyeng. Tapi kalau di sini kita tidak mengisinya, nah dia akan turun ke bawah sini karena di sini false, nggak ada itu, dia akan turun ke bawah sini ya teman-teman. Ada isi Oyeng. Nah kalau kita tidak mengisinya, misalnya seperti ini aja, nah gitu dia tetap akan ada halonya. Nah begitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman ada namanya name root. Name root itu apa? Name root ini memungkinkan generasi URL yang mudah digunakan atau pengalihan root tertentu. Kita itu dapat menentukan nama untuk rootnya dengan merantai metode nama ke definisi root. Sebagai contohnya ini adalah contoh code untuk name root. Bisa kita cobakan ya teman-teman. Nah, ini adalah view dari URL yang kita cari. Maka dia akan menampilkan yang ini ya teman-teman. Ini. Mengapa saya menamai ini? Saya akan menggunakan name root pada bagian view tadi. Pada bagian yang awal tadi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Kita bisa coba di dalam ini view lalu welcome. Nah pada bagian atau baris 55 ini kan ada ini let's get start. Nah lalu kita akan mencobanya di sini teman-teman, penggunaan. Nah di sini teman-teman nih. Nah kita memanggilnya kucing Arin yang ada di web PHP ini tadi. Nah ini dia, ini kita panggil ini. Nah, dia akan menampilkan ini nih, teman-teman. Klik di sini yang ada. Nah, dia akan kembali ke sana. Nah, itu adalah contoh penggunaan name root pada view. Nah, teman-teman, get ini adalah metode untuk menjalankan fungsi pada root. Nah, lalu di dalam ini ada slice seperti ini ya teman-teman. Ini slice yang kita cari tadi di URL-nya teman-teman. Maka dia akan menampilkan return in teman-teman. Nah yang ini, dia akan menampilkan isinya ini. Nah function ini apa? Function ini adalah fungsi untuk menangkap nilai dari parameter. Nah selanjutnya saya akan membahas mengenai controller.
Jadi apa sih controller? Controller adalah salah satu komponen inti dari MVC yang berfungsi sebagai penghubung antara request user atau view ke model yang nantinya akan dikembalikan ke view lagi sebagai bentuk responnya ya teman-teman. Controller ini akan berisi logika menyusun suatu fungsi tertentu. Nah guys, ini adalah basic controller ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita bisa mencobanya di terminal ini, teman-teman. New terminal. Lalu kita ketik aja ini. Make controller apa? Saya akan membuat ini, teman-teman. Kucing controller. Ini, teman-teman. Lalu kita enter saja. Nah, teman-teman, ini dia artinya sudah dibuatkan file baru ya, teman-teman. Ada di app. Lalu HTTP. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah controller yang barusan kita buat. Nah, teman-teman, yang kedua ada yang namanya resource. Nah, teman-teman, yang kedua ada yang namanya resource controller. Bisa kita buat lagi. Bisa kita tambahkan lagi di new terminal. Lalu ini PHP Artisan Make Controller, kita akan membuat view bernama cat aja, cat controller, lalu ada penambahan code yaitu strip resource. Nah, kita enter saja. Maka file yang barusan kita buat dia sudah ada ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari controller yang barusan kita buat atau yang dinamakan dengan resource controller. Nah, pada root sebelumnya kita menuliskan logika pada function. Tapi cara itu tidak mengarahkan dia ke controller atau view, melainkan hanya menjalankan fungsinya. Nah, jika teman-teman ingin memisahkan logika dengan controller, teman-teman bisa mengubah pada controller ini tadi, yang kedua, itu dengan ini teman-teman. Nah, ini ada di baris ke-38. Setelah itu, bisa kita tambahkan di file web.php dengan kode ini. Gunanya untuk mengarahkan controller dan function show-nya. Lalu pada bagian web.php ini kita bisa menginisialisasinya di bagian atas sini teman-teman dengan kode ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengisi kelas controllernya. Saya menambahkan return data kucing. Lalu, kita bisa mencoba URL dengan apapun terserah kita. Misalkan, saya akan mengisinya dengan ini. Lalu, dia akan menampilkan seperti ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai view. View itu adalah tampilan website atau aplikasi. Contohnya, ini adalah view untuk website PCR ya teman-teman. Ini adalah tampilan view. Nah, jika teman-teman ingin mencobanya, teman-teman bisa membuat file di view ini ya teman-teman. Saya akan membuat halaman about. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Lalu kita akan mengisi file ini ya teman-teman. Saya sudah mengisi dari halaman about ini teman-teman. Lalu kita bisa mengarah ke web PHP dan menambahkan root ini ya teman-teman. Seperti ini. Lalu setelah itu saya bisa mencoba di halaman webnya. Dengan URL about. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya.
Nah, itu adalah view yang dapat diakses melalui root. Kita tidak perlu membuat controller yang baru. Selanjutnya ada contoh yang kedua, teman-teman bisa mengubah yang ini, baris ke ini, menjadi seperti kode seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman bisa menyalin yang ini dan membuat halaman view-nya yang baru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman tambahkan lagi .blade.php. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu saya akan membuat halaman view yang baru lagi. Jangan lupa blade.php. Nah, jika sudah, kita akan mengisi halaman ini tadi dengan kode yang baru. Setelah itu, kita bisa mengakses halaman URL ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengakses halaman detail ini dari sini ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.